Shalom, mari kita sama-sama buka di Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan ini, topik kita pada bulan ini berbuat baik dalam kebenaran. Saya ambil dari Galatia 6 ayat 2 ini, bagaimana kita memenuhi hukum Kristus. Kita tahu bahwa hukum Kristus adalah hukum kasih. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, maka Tuhan mengajarkan kita juga untuk mengasihi setiap orang. Jadi, kalau saya melihat topik ini bahwa berbuat baik dalam kebenaran, saya katakan bahwa gampang-gampang susah. Kadang kita kalau bilang berbuat baik yang biasa-biasa saja itu, kadang berbuat baik karena mau dipuji orang. Atau kita berbuat baik karena kita membalas kebaikan orang itu. Atau saya berbuat baik karena dia saudara saya. Itu hanya berbuat baik yang biasa-biasa saja. Tapi kalau kita bilang mau berbuat baik dalam kebenaran, saya katakan gampang-gampang susah karena kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau berbuat baik dalam kebenaran kayaknya seperti begini. Orang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Itu kalau untuk orang yang biasa-biasa sangat susah. Tapi kalau kita bagi anak-anak Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Kalau untuk diri saya sendiri, untuk berbuat baik dalam kebenaran, itu sangat sukar bagi saya. Tetapi ketika saya minta Roh Kudus untuk masuk dalam hidup saya, maka saya mampu melakukan itu. Berbuat baik dalam kebenaran. Dari Kisah 3 ayat 6 ini, emas dan perak saya tidak punya, tetapi apa yang ada padaku, dan Petrus mengatakan, dalam nama Tuhan Yesus berjalanlah. Kalau kita lihat kisah ini ada kuasa. Di sini Tuhan katakan bahwa kisah ini ada kuasa yang Tuhan kasihkan kepada Petrus, sehingga dia bisa melakukan itu. Jadi saya lihat dari kisah ini bahwa ketika kita berbuat baik dalam kebenaran harus ada kuasa. Roh Kudus itu harus ada dalam hidup kita. Roh Kudus itu yang membuat kita punya kuasa untuk melakukan itu. Sehingga kita berbuat baik bukan berbuat baik hanya biasa-biasa saja, tetapi kita berbuat baik dalam kebenaran. Itu dalam firman Tuhan. Kalau kita baca ya di Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksi-saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke. Nah, puji Tuhan. Terima kasih Kakak Eca. Jadi kita akan dapat kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kita. Dan kita bisa melakukan itu, berbuat baik dalam kebenaran. Jadi bukan berbuat baik hanya biasa-biasa saja, tetapi berbuat baik kemuliaan nama Tuhan. Di sini beberapa hal yang saya catat. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus itu sama dengan hukum Kristus. Sebab Tuhan Yesus sendiri adalah kasih. Jadi itu yang lakukan. Memenuhi hukum Kristus. Bertolonglah terbaik dalam kebenaran itu kita memenuhi hukum Kristus. Hukum kasih. Kalau 1 Korintus ya, semuanya pasti sudah tahu. 1 Korintus 13 ayat 4-7 itu ada 14 hukum kasih di situ. Sabar pertama, terakhir sabar menanggung segala sesuatu. Jadi berbuat baik dalam kebenaran itu memenuhi hukum Kristus itu ya hukum kasih. Jadi kebenaran ini Tuhan Yesus sendiri. Jadi bukan saya memberi lalu nanti orang itu akan balas. Lalu ya hamba Tuhan katakan, ya karena saya mau dipuji. Tetapi kasih yang pertama itu sabar, kita harus sabar. Terakhir itu sabar menanggung segala sesuatu. Kita selaku anak-anak Tuhan sudah tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib karena mengasihi kita orang-orang yang berdosa.
Itu kasih karunia yang luar biasa. Sebenarnya kita tidak dapatkan itu. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, karena dia mengasihi kita orang-orang berdosa. Jadi kita harus melakukan firman Tuhan ini, kita harus memenuhi hukum Kristus ini, yaitu mengasihi. Yang pertama saya catat di sini, kita harus memenuhi hukum Kristus itu, yaitu dari Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Beginilah firman Tuhan, nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya Torah, bukan serta kepentingan-kepentingan dunia, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jeratan, sebab dia akan menimpa semua bumi ini. Jaga-jagalah senantiasa sambil dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya pengetahuan itu di hadapan anak-anak. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Kakak James. Jadi yang pertama saya catat di sini, kita berbuat baik dalam kebenaran memenuhi hukum Kristus itu, Lukas 21 tadi, bahwa kita harus menjaga hati kita. Jaga hatimu, jaga hati saya, jaga hati kita semua, dan banyak berdoa. Yang ayat 35 itu. Ayat 36. Jaga hatimu dan banyak berdoa. Supaya kita beroleh kekuatan. Supaya kita luput dari semua yang terjadi menimpa bumi ini. Jadi ketika kita berbuat baik dalam kebenaran, untuk memenuhi kasih Tuhan, hukum Kristus ini, kita harus jaga hati kita. Kalau kita menjaga hati kita dengan segala kerendahan hati, selalu hamba-hamba Tuhan sampaikan, menjaga hati, pasti ada kerendahan hati. Kalau di situ sudah ada jaga hati dan kerendahan hati, kita pasti bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dan pasti kita banyak berdoa. Orang yang bergantung sepenuhnya pada Tuhan, pasti doa-doanya banyak setiap hari. Bukan hanya satu kali saja berdoa, tapi banyak. Karena dia menjaga supaya dia beroleh kekuatan, supaya kita beroleh kekuatan, supaya kita terluput dari semua yang menimpa dunia ini. Dengan segala tadi kecemaran dunia ini, kepentingan-kepentingan dunia. Sebab dikatakan bahwa hari Tuhan itu semakin dekat. Dengan persoalan masalah yang kita lihat tuh hari Tuhan semakin dekat. Kita anak-anak Tuhan yang sudah mengerti bagaimana Tuhan sudah mati di kayu salib, maka kita harus saling tolong-menolong, memenuhi hukum Kristus dengan kita banyak berdoa. Mungkin saya tidak bisa bantu dengan materi saya, tetapi saya bisa bantu dengan berdoa. Seperti tadi ya, kalau kita lihat kisah tentang Petrus ini, dia tidak punya emas dan perak, tetapi dia hanya dengan doa, orang itu bisa berjalan. Dengan katakan dalam nama Tuhan Yesus, orang itu bisa berjalan. Jadi saya mungkin, kalau dari ini contoh yang saya sampaikan bahwa mungkin saya tidak bisa memberi secara materi, tapi saya akan berdoa, bantu di dalam doa. Bila bertolong-tolongan menanggung bebanmu, memenuhi hukum Kristus dan kasih. Terus dengan yang kedua, tadi yang pertama, yang kedua, dengan perbuatan baik kita dalam kebenaran untuk memenuhi hukum Kristus, kita membawa orang lain mengalami pertobatan. Mengalami pertobatan dan menjadi saksi. Kalau kita bisa lihat contoh ya di Alkitab tentang perempuan Samaria ini. Dia merasakan, Tuhan ini luar biasa ya. Jadi kehidupan perempuan Samaria yang tidak penuh kasih, mementingkan diri sendiri, dirubah oleh Tuhan. Dia mengalami pertobatan. Karena perbuatan baik Tuhan. Bukan hanya perbuatan baik Tuhan, tapi perbuatan baik dalam kebenaran yang Tuhan berikan. Sehingga bukan saja dia mengalami pertobatan, tetapi dia menjadi saksi. Sehingga satu desanya itu bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika dia juga sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang kedua, saudara-saudara. Dengan perbuatan baik, dalam kebenaran, memenuhi hukum Kristus itu, kita bisa membawa orang lain mengalami pertobatan, dan kita bisa menjadi saksi. Supaya orang lain juga
mengalami pertobatan dan perjumpaan dengan Tuhan. Yang ketiga, kita bisa membawa juga orang lain untuk menghidupi kebenaran dan menghidupi kasih. Seperti perempuan Samaria tadi juga. Dan kalau di 1 Petrus 4 ayat 8 juga dikatakan di situ bahwa kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi hukum Kristus, hukum kasih ini, Tuhan sendiri, ketika kita melakukan itu, maka banyak sekali untuk menutupi banyak sekali dosa. Dan yang keempat, membawa orang lain untuk memuliakan Tuhan. Membawa orang lain untuk memuliakan Tuhan ini kita bisa lihat dari kisah Daniel. Kisah Daniel tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di Daniel 3 itu di situ dikatakan tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya katakan di sini membawa orang lain untuk memuliakan Tuhan, kita bisa melihat Raja Nebukadnezar dengan dia punya kesombongan, keangkuhan. Tapi ketika sungguh-sungguh Sadrak, Mesak, dan Abednego sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan memperlihatkan kepada Raja Nebukadnezar bahwa dia sangat mengasihi Tuhan, dia melakukan kebenaran ini tanpa pamrih, tanpa dia berpikir untuk dirinya sendiri. Itu Tuhan membawa kemenangan Sadrak, Mesak, dan Abednego, sehingga bisa membawa Raja Nebukadnezar ini untuk memuliakan Tuhan. Saya bisa baca ya di Daniel 3 ayat 28. Di sini dikatakan, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Jadi masih ada perkara-perkara yang bisa dalam hidup kita. Bisa kita membawa orang untuk mengatakan bahwa ya Tuhan Yesus sungguh baik, ya Tuhan Yesus itu luar biasa. Mungkin orang yang susah, orang yang perlu kita bantu, mungkin yang sakit kita sama-sama berdoa, dan Tuhan memberi kuasa kepada kita sehingga orang bisa sembuh, dan orang itu akan memuliakan nama Tuhan. Kita anak-anak Tuhan pasti kita mengasihi diri kita. Tuhan mengajarkan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Saya minta maaf kalau ada kekurangan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua dan menolong kehidupan kita supaya firman Tuhan ini bukan hanya kita dengar, tapi biarlah kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.